jalan-jalan ke pasar malam, tidak lupa untuk membeli kain sulap. Jika kita menjaga alam, maka masa depan kita tidak akan menjadi gelap. Salam kenal, nama saya Jim Alexander Surya dari kelas 11 IPS. Sekarang saya akan memberikan kalian satu fakta menarik. Tahukah kalian bahwa Indonesia di tahun 2023 Oktober saat ini sudah mengimpor lebih dari 3,5 juta ton beras dari luar negeri. Tentu saja kita tahu bahwa mengimpor bukanlah hal yang baik karena dapat berdampak buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia. Dan juga 3,5 juta ton beras bukanlah jumlah yang kecil. Jadi bagaimana cara kita untuk mengurangi jumlah impor dan juga meningkatkan kestabilan harga pangan di Indonesia? Itulah yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Sekarang saya akan bahas tentang food estate atau lumbung pangan dalam bahasa Indonesia. Food estate atau lumbung pangan adalah program pemerintah atau kebijakan pemerintah yang menjalankan mengubah beberapa daerah seperti contohnya di Kalimantan Tengah untuk menjadi lahan tanah yang bisa digunakan untuk pertanian. Dan juga lumbung pangan atau food estate ini akan berfokus pada padi. Kenapa? Karena yang sudah saya sebutkan tadi, padi atau beras merupakan komoditas yang paling banyak kita impor. Tapi kenapa sih jumlah kebutuhan kita akan beras itu sangat tinggi? Secara simpel, warga Indonesia itu cenderung egois dan juga mereka memiliki slogan-slogan seperti belum masuk nasi maka belum makan. Slogan ini dapat diartikan bahwa tiap kali kita makan maka kita harus ada nasi. Inilah menjadi salah satu akibat kenapa kita sangat butuh untuk mengimpor beras. Sebenarnya kita sih sudah menemukan beberapa makanan pokok yang dapat digunakan untuk menggantikan nasi, seperti contohnya jagung, kentang, dan singkong. Ini dapat ditemukan daerah beda-beda seperti di Jawa Timur atau di Lampung. Makanan-makanan yang sudah saya berikan ini memiliki kandungan nutrisi dan juga karbohidrat yang tinggi sehingga mereka dapat menggantikan nasi. Namun, seperti yang saya bilang tadi, karena kecenderungan warga Indonesia, mereka tidak ingin mengganti makan pokok mereka, sehingga kita perlu menghasilkan beras lebih banyak. Lalu, di mana sih letak food estate yang dari tadi saya sebutkan? Yang akan saya bahas sekarang adalah food estate yang berada di Kalimantan Tengah. Bagaimana dari letak geografis, letak geologi, letak geografis, dan juga kondisi sosial atau budaya dari Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah peta dari Kalimantan Tengah. Ya, bisa kalian di sini namanya itu Kabupaten Kapuas. Jadi sampai sini. Nah, daerah ini Kabupaten Kapuas merupakan kabupaten yang dijadikan pemerintah sebagai lahan untuk melakukan food estate. Secara geografis, Kabupaten Kapuas terlihat berada di antara Kabupaten Pulau Pisau dan juga Kabupaten Barito Selatan. Secara letak geografis, tanah dari Kalimantan Tengah merupakan tanah yang bisa digolongkan sebagai dataran rendah. Kenapa? Karena ketinggian tanah yang ada di Kalimantan Tengah hanya berkisar dari 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Ini dapat digolongkan sebagai dataran rendah. Lalu bagaimana dengan letak geologis? Kalimantan Selatan memiliki kondisi tanah yang kebanyakan berasal dari gambut. Gambut ini juga merupakan tanah yang tidak memiliki batuan inang, melainkan tanah gambut ini berasal dari bekas sisa-sisa mikroorganisme dari tumbuhan atau juga hewan yang kemudian berubah menjadi tanah. Jadi bagaimana dengan sosial dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan? Ini
Jadi dari pekerjaan utama ke pekerjaan mayoritas di Kalimantan Selatan bisa kita lihat bahwa mayoritas kerjaan hidup buruh, pegawai atau karyawan yang hampir mencapai 50% ini. Sedangkan petani hanya 2,5%. Ini sudah menunjukkan angka yang sangat jauh berbeda. Padahal setelah nanti berestet kita akan membutuhkan banyak petani untuk membantu dan mengelola. Jadi kita akan sekarang bahas suku yang dapat suku mayoritas yang dapat ditemukan di daerah sana adalah suku Dayak. Ini adalah pakaian dari suku Dayak, pakaian adat. Lalu bagaimana dengan dampak positif? Apa dampak positif yang dapat saya temukan jika ada kedai tumbuh pangan sendiri? Nah, secara lingkungan dampak positif yang ada yaitu karena ini membutuhkan banyak untuk membuat food estate, tentu saja kita bukan lahan pertanian yang sangat subur. Dan sesuai yang saya bicarakan tadi, di Kalimantan Tengah yang dapat ditemukan merupakan tanah gambut yang merupakan tanah yang kurang bisa ditanami karena terlalu asam dan juga memiliki minyak air, sehingga kita membutuhkan banyak proses seperti drainasi dan juga memberikan pupuk-pupuk dan juga membasmi hama-hama yang berada di sekitar daerah tersebut. Nah, efek ini akan memberikan banyak kali dampak positif di daerah sekitar itu, di sekitar food estate, karena secara otomatis hama yang dapat ditemukan di sekitar daerah food estate juga akan berkurang dan juga pupuk itu tentu saja akan berdampak pada daerah-daerah sekitar tersebut dan menjadikan tanah daerah tersebut menjadi lebih baik untuk ditanam. Lalu bagaimana dampak positifnya kepada kita manusia? Dampak positifnya dapat ditemukan untuk kita manusia itu dari satu. Saya akan memberikan beberapa contoh seperti impor kita, jumlah impor dari Indonesia dapat berkurang atau beberapa hari nanti bahkan juga bisa hilang. Jadi kita tidak lagi memerlukan impor dari luar negeri. Nah, yang kedua yaitu kestabilan ekonomi dan politik. Tentu kita tahu bahwa kondisi ekonomi, kestabilan harga barang, pendapatan masyarakat dan lain-lain sangat berpengaruh kepada politik Indonesia. Dan juga yang ketiga yaitu kita dapat memiliki akses yang lebih mudah pada pangan. Yang keempat yaitu membuka lapangan kerja baru untuk bekerja seperti estate. Itu baru saja 4 contoh saya sebutkan. Namun kita sudah tahu bahwa estate ini merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi kita manusia. Namun sayangnya di dunia ini tidak ada yang namanya sesuatu yang sempurna. Jadi sebenarnya apa sih kekurangannya dari program food estate yang saya sebutkan ini? Nah, jadi kita kan berbicara mengenai perubahan dari hutan menjadi daerah pertanian. Yang saya sebutkan tadi seperti drainase dan lain-lain, bukan hanya itu saja prosesnya. Tapi bagi lingkungan kita juga perlu untuk melakukan pembersihan lahan atau sebut sebagai land clearing, leveling itu meningkatkan atau kualitas lahan tersebut dan macam-macam lainnya. Dan land clearing ini atau juga berdampak sangat negatif kepada lingkungan. Kenapa? Dari namanya land clearing kita sudah pasti tahu bahwa land clearing berarti membersihkan daerah tersebut, menghilangkan akar, pohon dan juga tumbuhan-tumbuhan lain di daerah yang ingin kita tanami. Jadi di land clearing ini itu dapat menghancurkan vegetasi dan juga lain-lainnya, karena itu tidak bisa disebut sebagai dampak negatif dari lingkungan. Nah, ternyata dampak ini bukan hanya sampai segitu saja. Ini juga dapat berdampak bahaya bagi masyarakat. Kenapa? Bukannya bagus tadi saya bilang, karena dapat memberikan banyak dampak positif. Nah, ada yang perlu kita ketahui dulu nih. Dari ranking tadi yang saya sebutkan, maka pohon-pohon atau akar di daerah tersebut akan hilang, sehingga diubah menjadi
tanaman pertanian. Tentu saja kita tahu bahwa tanaman pertanian itu tidak sebagus pohon dalam mengurangi jumlah menjalani siklus air. Kenapa? Dari pohon ini memiliki dua fungsi penting bagi tanah maupun bagi lingkungan kita. Nah, yang pertama itu dapat kita temukan di daun pohon tersebut. Kenapa daun? Karena daun pohon itu menutupi tanah dari sinar matahari untuk menjaga tanah tersebut tetap lembab dan juga baik untuk ditanami. Nah, dan juga ada akar pohon. Nah, akar pohon ini yang berdampak besar pada infiltrasi atau permeabilitasi tanah, sehingga tanah yang air yang keluar dari langit bisa diserap dengan baik oleh tanah. Itu semua berkat akar dari pohon yang ada. Nah, namun bagaimananya jika vegetasi tersebut hilang karena lensingnya berkarena maka air tersebut dapat masuk ke dalam pori-pori tanah dengan baik, dan permeabilitasi tanah akan menurun. Karena itu kita bisa menemukan bahwa ini air tersebut akan menjadi banjir. Nah, banjir ini dapat menghancurkan warga, menciptakan penyakit lain seperti malaria, diabetes, dan juga seperti malaria, muntaber, dan juga lain-lainnya. Karena itu perlu pengembangan yang lebih baik dan juga pemikiran untuk sebelum kita melakukan food estate di daerah-daerah tersebut. Terima kasih.